Selamat siang semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Selamat siang bagi teman-teman. Kali ini saya akan berkunjung ke Museum Trawulan Majapahit di Kabupaten Mojokerto ya teman-teman. Ini saya masuk ke area parkir untuk sepeda motor. Ini di depan loket masuk. Untuk biayanya sendiri ke museum itu untuk orang dewasa 5.000 per orang. Terus untuk jam bukanya sendiri ini siang ya teman-teman. Tadi bisa dilihat sendiri jam 1 sampai jam 4 itu Senin sampai Jumat, kemudian Sabtu sampai Minggu jam 1 sampai jam 3. Untuk anak kecil 2.500 per orang, kalau orang dewasa 5.000 ya per orang. Setelah parkir, kemudian membayar tiket, kemudian kita jalan kaki menuju aula utama. Loket masuk itu dekat parkiran, kemudian di samping kanan itu musola. Untuk toilet pria itu sebelah kiri dan toilet wanita sebelah kanan. Jadi kalau kita datang ke sini mau istirahat dulu atau sholat dulu bisa langsung di depan area parkir ya. Juga ada pendopo atau gazebo untuk istirahat dulu sebelum jalan kaki menuju gedung aula tempat utama candi-candi atau arca diletakkan ya. Untuk sekeliling area ini ya taman, rerumputan, kemudian ditanami pohon palem, kemudian bunga, dan di samping kanan itu banyak arca-arca ya yang dipajang di depannya. Sebelum masuk kita bisa cuci tangan dulu ya untuk menjaga kesehatan. Yaitu ini pintu masuk utama, langsung disambut patung Buddha ya kalau nggak salah. Untuk aturannya sendiri ini dilarang merokok ya kalau di dalam ini. Bisa dibaca sendiri dan aturannya, tata tertibnya. Kemudian untuk peninggalan kepurba-galaan Majapahit ini banyak sekali. Dan ini bentuk Museum Majapahit zaman dulu, dan ini pendirinya. Sejarah museum. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Untuk koleksi, bukan koleksi ya, peninggalan purbakala zaman dulu.
Untuk simbol Majapahit sendiri ya perlu diketahui teman-teman, itu dimanapun kalau ada simbol seperti matahari kayak bunga, itu pasti peninggalan kepurbaan kerajaan Majapahit. Kemudian tamu atau pengunjung wajib mengisi daftar buku tamu ya untuk inventarisasi. Ini denah lokasi di mana aja peninggalan-peninggalan di masa kerajaan Majapahit. Yang pertama kita masuk dulu di area peninggalan sejarah Islam khususnya di Jawa Timur. Di masa-masa kerajaan Majapahit ya, Islam di masa-masa kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu Nisan Fatimah binti Maimun. Dia adalah seorang tokoh Islam, penyebar agama Islam yang makamnya itu ada di Gresik. Dan saya juga pernah datang ke sana. Kalau di sana itu nggak ada nisannya. Ternyata nisannya itu dibawa ke sini sebagai koleksi peninggalan Majapahit. Makam beliau adalah termasuk makam tertua di Asia Tenggara. Kemarin itu dari tulisan di batu nisan itu menyebutkan bahwasanya kalau dihitung sampai tahun ini 2023 itu usia makamnya sekitar 969 tahun berdasarkan tulisan yang ada di atas nisan. Kemudian juga ada nisan Troloyo. Troloyo ini sendiri salah satu desa di Mojokerto ya teman-teman. Pasti identik itu nisan zaman dulu itu pasti dari batu yang diukir di atasnya menggunakan, kalau Islam pasti huruf-huruf Arab. Kalau zaman sekarang kan modelnya sudah pakai semen, mungkin kayu. Kalau zaman dulu itu berupa batu asli, batu alam yang diukir dengan huruf Arab. Karena ini adalah peninggalan sejarah Islam dan kemungkinan besar yang meninggal itu adalah seorang pendakwah atau penyiar agama Islam di Nusantara. Selain nisan juga ada keris, terusan kayak lonceng, kemudian ada piring. Ini ruangan koleksi batu. Ketika masuk pintu pertama di sebelah kanan itu ada kursi, satu set kursi meja model zaman dulu, sangat klasik sekali. Kemudian ini adalah denah raja-raja Majapahit. Yang pertama kita urutkan yaitu Buddha, Pantheon Buddha, yaitu arca bentuk replika ya. Yang pertama arca Hariti, kemudian stupika,
dan ini replika kepala berbentuk Buddha ya teman-teman. Kemudian ini Hindu yang identik digambarkan dengan beberapa dewa. Yang pertama ini Arca Brahma, kemudian Arca Siwa, yang ketiga Arca Wisnu. Ini juga terdapat Arca Dewi Tara. Untuk sejarahnya bisa dibaca sendiri. Setiap arca memiliki arti dan makna tersendiri ya teman-teman, tergantung bentuk dan stylenya. Ini denah budaya, warisan budaya Majapahit. Kemudian ada juga peninggalan berupa zodiak Breaker, kemudian kayak tungku seperti tempat apa ya, dupa, itu bukan dupa, cawan seperti itu ya teman-teman. Kemudian kayak bentuk kendi, kemudian lengser, kemudian ini ada lingga yoni, Mahakala Nandiswara. Nanti bisa dipaus untuk lebih detailnya kalau teman-teman ingin membaca secara cermat dan detail mengenai sejarah atau deskripsi arca tersebut. Bisa di pause dulu ya videonya, bisa dibaca dengan seksama dan bisa di zoom karena ini kan saya ngerekodnya ini dari angle jauh. Nanti bisa di zoom sendiri, di pause kemudian di zoom. Kemudian ini adalah alat-alat upacara keagamaan berupa kayak apa ya, kayak gong, kemudian itu cermin, kemudian ada keris juga, kemudian ada uang gobok yang digunakan sebagai transaksi zaman dahulu kala mungkin ya, dengan berbentukan bulat kayak kepingan logam seperti itu. Kemudian ini apa ya, berbentuk candi. Ini seperti miniatur ya, candi yang belum jadi.
Ini adalah step-step atau struktur bangunan dari candi itu sendiri, mulai dari kaki candi, tubuh candi sampai atap candi. Bagaimana proses pembuatannya dan struktur bangunan sebuah candi. Kemudian ini adalah ciri-ciri candi, bisa dibaca sendiri, banyak sendiri ya ciri-cirinya. Kita langsung melihat rupa atau miniaturnya. Ini adalah kala, kemudian peripeh dan lain sebagainya. Saya kurang fokus ngerekodnya. Pokoknya kita shoot inti-intinya saja secara keseluruhan agar video ini gak terlalu panjang, tapi bisa full merecord koleksi apa saja yang ada di Museum Majapahit ini ya teman-teman. Sembari saya mereview apa saja koleksi yang ada di aula atau di area Museum Majapahit, saya akan membacakan sedikit sejarah atau biografi Museum Majapahit ini. Pada tanggal 24 April 1924, Raden Kromojojo Adinegoro ada salah seorang Bupati Mojokerto bekerja sama dengan Insinyur Henry Maclean Pons, seorang arsitek Belanda, mendirikan Uitgangkundige Vereniging Majapahit atau dikenal dengan OFM, yaitu suatu perkumpulan yang bertujuan untuk meneliti peninggalan-peninggalan Majapahit. OVM menempati sebuah rumah di situs Trowulan yang terletak di Jalan Raya jurusan Mojokerto. Jombang kilometer 13 untuk menyimpan artefak-artefak yang diperoleh baik melalui penggalian, survei maupun penemuan secara tak sengaja. Mengingat banyaknya artefak yang layak untuk dipamerkan, maka direncanakan untuk membangun sebuah museum yang terrealisasi pada tahun 1926 dan dikenal dengan nama Museum Majapahit. Kemudian pada tahun 1942 museum ditutup untuk umum karena Maclean Pons ditawan oleh Jepang. Sejak itu museum berpindah-pindah tangan dan akhirnya dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto. Untuk wilayah kerjanya sendiri itu di Provinsi Jawa Timur ya teman-teman. Tugas kantor tersebut tidak hanya melaksanakan perlindungan terhadap benda cagar budaya, yaitu peninggalan Kerajaan Majapahit, tetapi mencangkup seluruh peninggalan kuno yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Oleh karenanya, koleksi semakin bertambah karena fokusnya tadi tidak hanya di Kabupaten
Mojokerto koleksinya atau daya tampung benda-benda tersebut tidak hanya dari Mojokerto tapi dari seluruh Jawa Timur, maka semakin lama semakin banyak. Untuk mengatasi hal tersebut, museum dipindahkan ke tempat yang lebih luas, berjarak 2 km lebih dari tempat semula, namun masih di situs Trowulan. Museum baru tersebut sekarang bernama Museum Majapahit, namun masyarakat umum tetap mengenalnya sebagai Museum Trowulan. Pada tahun 1999, koleksi prasasti peninggalan Raden Kromojojo Adinegoro dipindahkan dari gedung Arca Mojokerto ke Museum Majapahit, sehingga koleksi Museum Majapahit semakin lengkap. Mengingat akan informasi yang semakin lama semakin meningkat dari masyarakat tentang Majapahit, nama Museum Majapahit sempat mengalami pergantian nama dari Balai Penyelamat Arca, Pusat Informasi Majapahit, dan yang terakhir menjadi Museum Majapahit BPCB Mojokerto, Wilayah Kerja Provinsi Jawa Timur. Walaupun terjadi perubahan, namun pada prinsipnya hal tersebut tidak merubah fungsinya secara signifikan, yaitu sebagai sebuah museum dan balai penyelamat benda cagar budaya di Jawa Timur, ya teman-teman. Koleksi museum, sekarang kita mengenai koleksi museum. Sesuai dengan sejarahnya, koleksi Museum Majapahit didominasi oleh benda cagar budaya peninggalan Majapahit. Melalui peninggalan-peninggalan tersebut dapat beberapa aspek budaya Majapahit yang dapat dikaji secara detail atau menyeluruh, seperti di bidang pertanian, irigasi, arsitektur, perdagangan, perindustrian, agama, dan kesenian. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertama pertanian, kedua irigasi, ketiga arsitektur, keempat perdagangan, kelima perindustrian, keenam agama, ketujuh kesenian. Keseluruhan koleksi tersebut ditata di gedung pendopo maupun halaman museum. Berdasarkan bahannya, koleksi Museum Majapahit yang dipamerkan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, koleksi tanah liat atau terakota. Koleksi tanah liat di beberapa menjadi bagian. Yang pertama, koleksi terakota manusia, kemudian alat-alat produksi, kemudian alat-alat rumah tangga, yang terakhir arsitektur. Yang kedua yaitu koleksi keramik. Koleksi keramik yang dimiliki oleh Museum Majapahit berasal dari beberapa negara asing, seperti yang pertama Cina, kedua Thailand, dan ketiga Vietnam. Keramik-keramik tersebut memiliki berbagai bentuk dan fungsi, seperti guci, teko, piring, mangkok, sendok, dan vas bunga. Kemudian yang ketiga yaitu koleksi logam. Koleksi benda cagar budaya berbahan logam yang dimiliki Museum Majapahit dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, seperti koleksi mata uang kuno, koleksi alat-alat upacara seperti bokor, pedang, lampu, cermin, guci, dan genta.
dan koleksi alat musik. Kemudian yang keempat, koleksi batu. Selain 1-3 tadi, yang keempat yaitu koleksi batu. Berdasarkan jenisnya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok seperti berikut. Yang pertama, koleksi miniatur dan komponen candi, kemudian koleksi arca, koleksi relief, koleksi prasasti. Selain benda-benda arca tadi, Museum Majapahit juga terdapat alat-alat dan fosil binatang dari masa prasejarah. Itu ya teman-teman, sedikit referensi dari Museum Majapahit ini. Untuk area ini di belakang aula tadi itu ditempati patung-patung arca yang ukurannya tergolong besar ya teman-teman, mulai dari tinggi dan diameternya. Makanya untuk meletakkannya ini diletakkan di outdoor, tetap di bawah bangunan beratap, tapi di luar ruangan dengan kapasitas yang lebih besar ya teman-teman, karena ukuran dan diameter dari benda-benda tersebut itu tergolong besar. Ini adalah bentuk ukiran di atas batu-batu besar yang mengisyaratkan adalah pesan dari orang-orang terdahulu mengenai apa yang terjadi atau situasi yang ingin mereka ceritakan. Maka ditulislah benda-benda tersebut di atas batu-batu yang sekiranya itu durasi keawetan itu sangat lama dan panjang gitu teman-teman. Jadi inisiatif mungkin orang-orang zaman dulu itu ingin menyampaikan sebuah pesan atau mengabadikan ceritanya itu di atas batu, karena mungkin zaman dulu itu nggak ada kertas, nggak ada pulpen, nggak ada komputer dan alat-alat yang bisa mendokumentasikan atau mendeskrip atau ya mungkin menuliskan secara awet ya. Maka inisiatifnya yaitu menulis di atas batu, sehingga sampai sekarang bisa kita lihat banyak tulisan berupa aksara Jawa. Rata-rata ini menggunakan aksara Jawa kuno. Mungkin ini bisa diterjemahkan oleh ahlinya ya, yang menguasai bidangnya mengenai tulisan tersebut. Jujur saya sendiri tidak tahu ya apa maksud dan tulisan tersebut, artinya juga apa saya juga nggak tahu, karena tulisannya itu full bahasa Jawa
dan kayak simbol-simbol tersebut mananya juga apa saya juga nggak tahu. Mungkin ada ahlinya yang mempelajari hal tersebut, nanti diterjemahkan sebagai tulisan sejarah. Dari hal tersebut tidak bisa diidentifikasi ya, dari tulisan-tulisan maupun simbol-simbol ini nanti akan digolongkan, oh ini dari daerah ini, terus maksudnya apa, itu bisa digolongkan. Ini sangat luas sekali ya, luas sekali, karena di aula outdoor yang ada bangunannya ini tidak cukup, maka sebagian arca-arca tersebut itu diletakkan di luar area pendopo ini ya teman-teman, tapi tetap di atasnya itu dikasih pelindung agar tidak kehujanan, karena takutnya itu keropos terkena air hujannya. Iki dalanan banyu ini kode sindian ya, kode kardone. Bolong tengah. Ini tumpukan-tumpukan batu, arca-arca, dan ini ada pengunjung yang berfoto-foto sekedar mengabadikan momentum berkunjung ke Museum Majapahit ini ya. Ini adalah salah satu arca arca Wisnu naik Garuda. Iki sing Wisnuwardana ya, ning Bali. Ini gambar ini seperti kayak di Bali ya teman-teman. Kalau kalian Kan pernah lihat, iki patung namanya sapi Garuda nih, Kencana. ning anu. Arca Banteng lho. Ini arca berbentuk binatang kayak banteng apa kerbau ini ya. Pose bagian tidurnya. Itu adalah Kura-kurai pada ning koleksi yang ada di luar area. Lopo. Ini patung gajah ini seperti Ganesha ya teman-teman, kalau kalian tahu. Iya toh? Dan kebanyakan itu nama-nama apa ya, nama-nama arca seperti Ganesha, Wisnuwardana itu di Indonesia itu dijadikan sebuah nama universitas ya, yang terkenal kayak Gajah Mada, Ganesha, dan lain sebagainya, Brawijaya seperti itu. Rahasia. Ini arcanya sudah keropos bannya. Untuk bentuknya ini kayak putri duyung ya. Tapi sebelah belakangnya itu rata, enggak full ukiran gitu ya. Dan ini adalah contoh bentuk kala, yaitu patung dengan wajah yang sangat menyeramkan, identik dengan mata melotot, ada taring seperti itu ya. Itu banyak dijumpai di beberapa wilayah di Jawa Timur kayak Bali, Mojokerto, Malang, dan lain sebagainya, tergantung bentuk dan identifikasi dari kala tersebut ya.
Ini adalah galian, masih di area Museum Majapahit. Ini di dalamnya ada galian kayak pemukiman zaman dulu ya teman-teman. Yang di bawahnya itu banyak sekali batu bata, tumpukan batu bata. Ada beberapa titik galian di sini. Kuda opo ya mas? Mosok, wong iki sampai duwe. Ini galian yang kedua, masih satu area. Tetap ya, untuk bawahnya itu struktur galian atau benda-bendanya itu adalah batu bata. Material bendanya itu batu bata. Ini berikutnya, galian berikutnya. Untuk area galian ini di atasnya itu tetap dilindungi agar menjaga identik peninggalan tersebut sebagai cagar budaya, sebagai warisan budaya, agar terjaga dengan bagus ya, terawat, tidak hancur kemakan usia maupun cuaca. Dan pengunjung bahwasanya dilarang terjun atau foto-foto di bawah ya. Di lokasi ini cukup kita boleh melihatnya itu di atas bangunan semen tersebut. Dilarang turun berfoto-foto atau sekedar melihat di bawah itu dilarang ya teman-teman. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah khazanah pengetahuan kita tentang sejarah yang ada di Jawa Timur, khususnya di Trowulan Mojokerto, dengan bukti sejarah di Museum Majapahit. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa subscribe channel ini, semoga tambah berkah dan maju ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.